Shalom jemaat Tuhan, apa kabar pada pagi hari ini? Saya menyapa dari tempat ini. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu berada, semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Kalau ada di kanan kiri Bapak Ibu ada orang, boleh kasih sapa, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, di mana kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang, kami mau beribadah, kami mau menyembah, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biar setiap apa yang kami lakukan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, membawa firman, dan biar setiap firman yang dibagikan nanti menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini, membawa persembahan yang terbaik, rasa syukur dan pujian kita buat Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari bawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan tanganmu terangkat katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Engkau Allah yang kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah. Engkau Allah yang kudus, Allah semesta, Allah kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi Engkau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Kau Tuhan Allah semesta, Allah kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya. Kami bawa persembahan kami menyembah-Mu Yesus. Oh, Engkau layak Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan hanya nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau kudus, kudus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Haleluya. Kami muliakan Kau Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan lebih lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bawa korban pujian yang terbaik untuk Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Mari sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan katakan, sebab Tuhan baik,
menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau pembuat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, sempurna kuasa-Mu. Dengan iman kami katakan Tuhan, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan iman nyanyikan pujian ini. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu Tuhan, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya Tuhan, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Shalom saudara terkasih, apa kabar hari ini? Kita jumpa kembali di Great Sunday. God is good all the time, and all the time God is good. Salam bahagia, stay blessed, dan jadi teladan. Ya, saudara siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan? Saudara siap untuk kembali memuliakan Tuhan lewat firman yang saudara dengar? Sahabat terkasih, saudara terkasih dimanapun Anda berada, pada pagi menjelang siang hari ini, saya mengajak kita sama-sama mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk mendengar kuasa Allah lewat firman Tuhan. Kita akan satu di dalam doa.
Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hebat, caramu ajaib, Engkau dahsyat, penuh kuasa, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami kembali ada pada pagi menjelang siang. Firman Tuhan harus diberitakan, firman Tuhan yang hidup harus didengar. Firman Tuhan yang penuh kuasa akan menjadi rema, memberi kekuatan atas kami. Siapa yang mau mendengar kebenaran-Mu, maka mereka akan dipuaskan oleh kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Bapa. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menjadi berkat, perpanjangan tangan Tuhan, dan kuasa Allah yang sempurna. Urapi hamba-Mu biar Engkau semakin dipermuliakan, hamba-Mu semakin kecil Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai jam dan waktu ini, dan hamba-Mu percaya apa yang kami dengar pada saat ini, nama Tuhan harus dipermuliakan. Kami siap memperkatakan firman-Mu, kami siap mendengar firman-Mu, dan kami siap mengimani firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sahabat terkasih, saudara akan siap dengar kebenaran. Mari sama-sama kita akan buka di pagi yang luar biasa ini. Kita akan baca bersama-sama. Saudara menyiapkan Alkitab. Ambil Alkitab, bukan gadget saudara ya. Mari, saya percaya Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan Injil kebenaran harus diberitakan, Injil kebenaran harus didengar, karena itu perintah Tuhan Yesus. Jadi mari sama-sama saudara ambil Alkitab dan sama-sama baca bersama saya. Ya, kita akan baca Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Luar biasa saudara ya. Ini perikop di atas menulis perintah supaya saling mengasihi. Yang mengasihi terlebih dahulu adalah Tuhan. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Karena untuk itulah saya dan saudara baru melewati Good Friday, Happy Passover. Seluruh dunia memperingati 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan Yesus ya bangkit, tapi sebelumnya mati, kalahkan maut sebagai 100% manusia ketika Yesus berada di salib, dan 100% Allah ketika dia bangkit kalahkan maut, karena dia kembali kepada kemuliaannya. Dia satu-satunya di dunia yang bangkit kalahkan maut, karena maut tidak bisa menguasai Yesus. Itu karena apa saudara? Karena cinta Tuhan kepada saya dan saudara. Maka Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan siapa yang berdosa, diangkat kepada terang Tuhan yang ajaib. Baik, kita masuk. Tadi firman Allah menulis saudara di awal, bukan kamu yang memilih aku. Artinya bukan saya dan saudara orang percaya yang memilih Tuhan, tetapi akulah, Yesuslah yang memilih saya dan saudara. Yes, saya sampai berpikir begini, Tuhan, betapa luar biasa Engkau memilih kami. Kok ada yang dipilih, ada yang tidak? Tanpa saya jelaskan, saya percaya saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Mengapa saudara dipilih? Tentunya saudara, Tuhan melihat kehidupanmu. Karena setiap orang, ya saudara, punya free will. Artinya punya kehendak bebas untuk memilih apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar, apa yang tidak benar. Tapi saya percaya ketika saudara mencari kebenaran yang sejati, saudara akan menemukan kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah iman percaya saya dan saudara.
yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang mau percaya kepadanya. Amin. Kemudian kita masuk lagi saudara. Dan aku telah menetapkan kamu. Saya baca lagi saudara ya. Dan aku, Yesus tentunya yang telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi. Ya. Saya ulang, supaya saya dan saudara pergi dan menghasilkan buah. Sampai sini dulu saudara. Yesus katakan, aku telah menetapkan kamu. Yes. Ketika Tuhan memilih saya dan saudara, Tuhan tetapkan. Kemudian apa? Tuhan perintahkan. Ketika tetapkan supaya saya dan saudara pergi. Pergi itu artinya apa saudara? Hasilkanlah sesuatu yang baik. Pergi itu apa? Saudara menarik jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang belum percaya. Orang yang saudara kata dunia tidak berharga. Tetapi kata firman Tuhan. Saya dan saudara sekalipun. Saya dan saudara pernah berbuat dosa. Tetapi ketika percaya kepada Kristus. Saudara kembali ke jalur Tuhan. Maka hidup saudara dibenarkan. Dan hidup saudara jadi berharga. Intinya Tuhan tetapkan, Tuhan mau suruh saya dan saudara pergi. Dan menghasilkan buah. Yes. Dan dikatakan saya lanjut. Dan buahmu itu tetap. Nah saudara, di sini ada Tevila Garden. Saya bersyukur sekali saudara, suami saya kalau menanam setiap buah-buahan pohon yang ada di Tevila Garden. Jemaat saja tahu saudara, ketika waktu ditanam benih saudara oleh suami saya dan ditaruh pupuk, suami saya akan berdoa. Seperti contoh bunga saat ini saudara, suami saya akan katakan, hai kamu pohon mangga misalnya contoh, berbuah yang lebat ya, menghasilkan ya buah yang manis ya, supaya nanti ketika buahmu terus sudah matang dan kami mengambilnya, buah itu bisa dinikmati orang. Dalam nama Tuhan Yesus, pohon ini diberkati. Yes, tadinya saya tidak tahu kalau suami saya mengatakan seperti itu kepada pohon yang ditanam. Selain ditanam saudara, disiram tentunya setiap pagi dan diberi pupuk ya saudara. Tetapi diajak bicara. Karena setiap tumbuh-tumbuhan itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan. Saya dan saudara pelihara, sirami, sehingga tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh. Amin saudara terkasih. Dan ketika buah itu matang, ya manis rasanya, kadang sebagai buah sulung, suami saya katakan, coba kamu petik, ambil buahnya, dan kamu lebih dulu nikmati. Yes. Ketika saya melihat mangga mana lagi saudara, dan saya dekat ke pohonnya dan saya pegang, saya pun berkata-kata, wah buahmu sudah matang, bagus benar. Saya mau ambil ya, saya petik ya, saya makan. Sekalipun buah itu tidak menjawab. Nah bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Pohon saja di bumi yang tidak bisa bicara, tetapi ketika ditanam saudara dari bijinya, kemudian disiram setiap pagi, kemudian diajak ngomong oleh pemiliknya, diberkati, maka pohon itu terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan meminta saya dan saudara harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu apa saudara? Menjadi berkat dalam sikap. Menjadi berkat dalam perkataan, menjadi berkat dalam karakter, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang ketemu dengan saudara, jumpa dengan saudara, sharing dengan saudara, mereka akan mengalami kuasa Allah yang dahsyat. Amin saudara terkasih. Ya itulah buah. Tapi jangan sebaliknya saudara, buah itu asam. Nah saya tanya, kenapa buah itu asam? Belum sampai berbuah lebat saudara, kadang ada sudah mati. Nah saudara harus belajar, berarti akarnya ya saudara kurang nancap baik atau kurang disirami sehingga pohonnya cepat kering, atau sering juga tidak diajak ngomong, tidak dikasih pupuk. Nah demikian juga saudara, saya dan saudara dalam berjemaat, dalam bergereja ya, dimulai dari keluarga kecil.
dari rumah tangga. Karena semua itu saudara berasal dari keluarga. Lalu saudara memberi diri dalam gereja, saudara melayani. Tetapi saudara dibesarkan dari awal saudara lahir ke bumi oleh orang tua, papa mamamu. Engkau pertama kali itu dididik oleh kedua orang tuanya, oleh kedua orang tuamu. Bukan dididik oleh pastor di gereja, bukan dididik oleh leaders, bukan dididik oleh sahabat. Engkau dididik oleh orang yang mencintaimu sejak di dalam kandungan. Nah, mari dari keluarga kecil saudara belajar apa arti berbuah. Kalau saudara punya orang tua yang hidupnya berbuah, seperti firman Tuhan tulis, yang hidupnya tentunya mengajarkan yang baik, yang manis dalam perkataan, pasti buahnya anak-anaknya juga mengikuti. Contoh saudara ya. Dan ini saudara bukan saudara rahasia lagi, tetapi saudara baik membaca media sosial, saudara mendengar dimanapun, atau di lingkungan kita sehari-hari. Kalau saudara melihat, kok masih kecil ya, ini saya pernah dengar, saya pernah lihat, masih sangat kecil anak itu saudara, mungkin baru mau masuk TK, tetapi ketika anak ini main dengan temannya, dan dia lagi marah, keluar makian. Ya, itu dimulai dari mana saudara? Itu kan berbuah. Ketika ditanya baik-baik, saudara diajak ngomong ya, diajak sharing anak kecil ini, ditanyain, kenapa dek, kamu kok main aja kok bisa maki? Dengar dari mana makian ini? Saudara tahu apa jawaban anak ini saudara? Oh iya, saya dengar kalau saya punya papa lagi marah ke mama, kalau apapun papa sudah marah sekali, pasti keluar kebun binatang. Pasti keluar makian, pasti keluar hal-hal negatif. Nah, saya dengar. Nah, benar saudara ya, itulah buah. Mari saya meminta ya, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti Tuhan katakan, Tuhan sudah tetapkan, kemudian Tuhan suruh pergi, saya dan saudara menghasilkan buah. Buah itu harus nampak dari mana? Dari apa yang saudara tabur ketika saudara tiap hari bersama keluarga. Itu akan terpancar kehidupan. Karena yang dari hati itu akan bersinar, keluar dari mulut saudara, itu dari hati dan pikiran saudara. Jika keluar hal-hal yang positif, itu berasal dari Roh Kudus. Tetapi keluar makian, penjudge ya, penghakiman, selalu berbicara orang punya kekurangan, saudara bisa sendiri merenung itu berasal dari mana. Kalau setiap hari perbendaharaan saudara tidak menghasilkan buah, ketemu si A, saudara menabur yang gak baik, ketemu si B, saudara berkata tentang si D, ketemu si Z, saudara berkata tentang si H. Akhirnya kehidupan saudara tidak menghasilkan buah yang tetap. Tuhan perintahkan saya dan saudara menghasilkan buah yang tetap. Artinya dimanapun saudara berada, saudara berbuah. Sehingga orang mau sharing, orang mau ketemu, orang mau jalan dengan saudara, orang mau bersama-sama, mau bersahabat dengan saudara. Loh kok nyaman ya dengan ini si A, loh kok nyaman ya dengan si B, kok selalu yang dia katakan kok hal-hal yang baik. Kok selalu yang dia bicarakan, misalnya ada hal negatif, dia menjadi center, ya. Satu kebenaran membawa berita, sukacita, dan ketika ada negatif dalam satu kelompok, oleh karena Roh Kudus tuntun orang ini, dan semua bisa menjadi positif. Itulah buah. Bagaimana buah saya dan saudara hari ini? Sedangkan firman Tuhan mengatakan buah itu harus tetap. Amin saudara? Saya bersyukur sekali apa yang ditanam di Tevila Garden oleh suami saya. Demikian juga ya di tempat di mana orang tua saya tinggal yang di dekat daerah pantai. Orang tua saya menanam sudah bertahun-tahun beberapa pohon, baik mangga saudara, baik yang disebut srikaya atau buah nona saudara. Wah, setiap kali orang tua saya datang ke Gorontalo saudara, datang berkumpul dengan kami, orang tua saya, papa mama membawa buah srikaya yang manis sekali saudara. Saya sudah share saudara, saya sudah bagi ke jemaat. Buahnya kecil sekali saudara, tapi ketika dimakan kok manis ya. Nah inilah Tuhan bilang, supaya buahmu tetap.
Pohon itu saudara sudah bertahun-tahun orang tua saya tanam. Kok sampai hari ini, sampai usia saya seperti ini, pohon itu terus berbuah. Dan buahnya baik yang kecil sekali sampai yang besar manis. Mengapa demikian? Karena pemiliknya siram saudara, ya, memberi pupuk, diberkati, diajak ngomong berbuah, dan benar, dia mendengar. Tumbuhan saja yang tidak bisa menjawab apa yang saudara ucapkan, dia berbuah lebat. Apalagi saya dan saudara adalah manusia, adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga, yang sangat mulia. Saya percaya kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara lakukan dengan baik, saudara kerjakan dengan baik, maka buahmu tetap. Amin. Jangan buahmu pahit, jangan buahmu asam, jangan buahmu mati. Tapi hasilkanlah buah, sekali lagi, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Bahwa hidupmu sekalipun ada kurang, tetapi hidupmu memberkati banyak orang. Amin saudara? Baik. Kuncinya ini. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Kadang saudara ya, tanda petik, saudara hanya mengambil ayat yang di bawah aja, 16b ya saudara ya. Orang selalu kadang cuma membaca, supaya apa yang saya dan saudara minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Saudara cuma mengambil hasilnya, otomatis berdoa Tuhan pasti jawab. Yes, pasti. Firman Tuhan sudah menulis, janji firman Tuhan ini ya dan amin. Siapa yang percaya? Tapi di atasnya menulis apa saudara? Tuhan suruh saya dan saudara pergi. Karena Tuhan sudah memilih saya dan saudara untuk jadi tinggal dalam kebenaran. Dan Tuhan memilih itu karena melihat juga kehidupan saudara yang mau tinggal di dalam kebenaran, yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan katakan pergi dan hasilkanlah buah. Itu perintah saudara. Hasilkan buah yang baik bagi jiwa-jiwa, bagi sesama. Dimulai dari keluarga kecil. Biasanya saudara, kalau keluarga kecil, ya maaf saudara, sering cekcok, ya, sering tidak ada buah yang manis dalam perkataan. Sering maaf ya, kurang menjadi berkat bagi anak cucu. Dan itu saudara merambat kemana-mana. Saudara akan masuk di dalam pelayanan, kadang dalam pelayanan saudara tidak memberikan sesuatu pelayanan dengan sukacita atau dengan hati. Mungkin dalam pelayanan bisa hanya rutinitas. Karena apa? Karena dari rumah saudara sudah tidak disupport. Dari rumah saudara mendengar hal-hal yang tidak baik. Dari rumah tidak ada buah yang manis. Tetapi semua yang saudara dengar adalah intimidasi, ya, adalah amarah atau makian atau judgment saudara. Sehingga ketika saudara datang di dalam satu pekerjaan sekuler atau saudara masuk dalam pelayanan, itu pasti berpengaruh. Karena buahmu tidak tetap. Tetapi ketika saudara memiliki buah yang tetap, buah yang menghasilkan sesuatu yang berharga, memberkati orang lain, dimulai dari perkataan, maka kemanapun Tuhan utus engkau, engkau pasti akan menjadi berkat. Saudara percaya amin? Ya, saya percaya penuh. Nah, makanya Tuhan bilang, kalau saya dan saudara mau doa saya dan saudara dijawab, tentunya buah saya dan saudara harus tetap. Dan buah itu tentunya mempermuliakan nama Tuhan. Buah itu tentunya saudara menghasilkan sesuatu yang berdampak. Buah itu saudara bisa menjadi role model. Orang melihat saudara, orang pasti mengikuti apa yang baik dan benar. Orang yang benar pasti baik. Orang yang baik belum tentu benar. Jadi kalau saudara hidup di dalam kebenaran, buahmu itu pasti benar-benar bisa dirasakan banyak orang dan banyak jiwa bisa dimenangkan. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus katakan, apa saudara? Supaya apa saya dan saudara minta kepada Bapa di sorga loh ya. Minta. Apa yang saudara minta? Ya, saya tidak tahu kebutuhan saudara secara details, tapi Bapa tahu. Ketika saudara punya buah yang tetap, maka saudara minta, saya percaya apa saja Tuhan pasti jawab. Amin. Banyak sekali kesaksian hidup yang dimulai dari keluarga kecil saya.
Bagaimana yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa, yang rasanya mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami sendiri Tuhan izinkan menyaksikan bahwa kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Makanya saudara, ketika kita berbuah, buah kita tetap. Saya percaya doa kita, doa saya dan saudara, doa bapak ibu, doa adik-adik, doa orang muda, doa orang tua, itu tidak terhalang ya saudara. Orang bilang sampai di plafon. Tetapi doa saudara tembus sampai di sorga mulia, sampai di hadirat Tuhan. Dan saudara lihat, kalau Tuhan menjawab doa, yes, dahsyat dan indah pada waktunya Tuhan. Amin saudara. Ya, baik. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian kecil. Baru saja lewat ini kurang lebih 2-3 hari ini saudara. Saya berterima kasih sekali kepada Bapa di sorga. Ya, tentunya salah satu pelayan Tuhan yang berada di gereja kami saudara. Dan waktu beliau akan berangkat ke satu kota. Saudara, saya saksikan ya, saya tutup pada siang ya, menjelang sore ya. Punya kesaksian, beliau pamit ke saya. Beliau katakan, Cik Gem, boleh doakan saya akan ke kota A, dan saya akan deal sesuatu barang yang harus saya bawa kembali ke kota ini. Oke, baik. Dan waktu beliau katakan seperti itu, saya hanya katakan begini kepada jemaat ini. Oke, terima kasih, kamu sudah telepon saya. Kamu bertanya, pamit kepada Cigem, itu tandanya kamu menghormati Tuhan Yesus yang ada di sorga. Terima kasih, baik. Sebelum saya berdoa, saya katakan kepada beliau, kalau kamu minta Tuhan campur tangan apa yang kamu kerjakan, supaya ketika kamu kerjakan di kota A itu berhasil, kamu melangkah dari kota ini, kamu harus punya pikiran dan hati benar. Kamu jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan pikiranmu jangan overthinking. Karena kamu mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya apa yang kamu lakukan ketika kamu deal dengan customers, ya, apa yang kamu kerjakan itu berhasil dan Tuhan berkati. Yes, Cik. Dia katakan demikian. Baik, Cik. Saya bilang oke. Berjalanlah di jalan yang benar. Yes. Singkat saudara, saya berdoa buat beliau. Ketika saya berdoa saudara, di tengah-tengah perjalanan ketika beliau lagi jalan dan hampir sampai ke kota itu, beliau WhatsApp ke saya. Cik, saya sudah tiba. Tetapi Cik, perjalanan saya mundur 2 jam. Terlambat 2 jam. Oh ya? Ya, saya baca begini. Nah, singkat saudara, ketika beliau tiba di satu kota yang saya sampaikan tadi, beliau bilang, Cik, terima kasih sudah berdoa. Cik tahu, kalau saya tidak telat di dalam perjalanan saudara, ada satu kendala. Mobil yang beliau tumpangi, mobil itu tiba-tiba saudara ada kerusakan. Dan beliau harus menunggu mobil berikut untuk ganti, ya. Untuk ganti mobil supaya sampai di kota tujuan, karena ada satu halangan dan mereka berhenti itu kurang lebih 2 jam. Itu waktu yang panjang saudara. Dan beliau sampai di kota yang beliau perkirakan harus sampai jam sekian, ternyata beliau tiba lebih dari 2 jam lebih. Dan ketika sampai di kota itu saudara, beliau deal dengan seseorang, tetapi beliau jumpa juga dengan seseorang, dan orang ini katakan, wah, yang kamu mau deal ini, barang yang kamu ngambil ini, kamu periksa lagi, kayaknya itu kurang tepat, kayaknya ini ada yang harus diperbaiki, kayaknya ini lagi nggak pas. Wah, dia berdoa saudara, Tuhan tolong saya, ketika nanti saya jumpa dengan Bapak ini, Tuhan berikan saya hikmat. Dan singkat lagi saudara, beliau telepon saya ketika sudah tiba. Habis saya deal, tiba-tiba satu kesepakatan ketika saya melihat apa yang akan saya ambil dan bawa pulang, ya, barang tersebut, ternyata itu tidak sesuai ekspektasinya itu saudara. Tidak sesuai apa yang beliau harapkan, ya. Dan beliau berdoa, dan benar saat itu juga
tidak jadi deal dengan apa barang pertama yang beliau akan jemput. Dan mereka punya satu kesepakatan bahwa barang ini tidak jadi dibeli. Dan tentunya Bapak ini juga oke, baik ya, ada satu kesepakatan yang saya tidak perlu sharing juga, tapi kesepakatan yang baik yang tentunya Tuhan yang menuntun. Dan singkat saudara, dalam waktu beliau lewati di pagi-pagi itu, saudara dengar baik-baik, beliau jumpa juga dengan seorang sahabat. Dan ketika sahabat ini jalan bersama beliau, sahabat ini katakan, nah barang yang kamu cari, yang tentunya lebih baik, lebih bagus, tidak ada kerusakan, mulus, semua baik. Nah ini barangnya dan harganya. Wow, keren saudara. Jauh dari apa yang akan didil awal. Ya, dan jauh dari apa yang anak ini, ya, jemaat ini pikirkan. Nah saudara, segala sesuatu itu kalau saudara berada di jalur Tuhan, sebelum anak ini berangkat, berdoa ya saudara. Dan ketika saya juga berdoa, saya hanya alat. Tetapi ketika anak ini hidup di dalam takut Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, jemaat ini tentunya apa yang dia kerjakan pasti berhasil. Kan Tuhan bilang, ketika engkau menghasilkan buah yang tetap, artinya saudara tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tidak main-main dengan dosa yang Tuhan tidak kehendaki. Kalau buah yang tetap itu berarti saudara tidak main-main dengan dosa masa lalu. Ya, saudara-saudara tinggal dalam kebenaran, bertobat, maka doamu sampai di kirbat Tuhan. Doamu tidak terhalang tapi pasti terjawab. Dan ketika dia deal saudara, yes, dia ucapkan kepada saya, dia telepon, Ci, terima kasih banyak. Saya sudah selesai dan saya akan pulang ke kota ini kembali membawa barang apa yang saya harus bawa. Dan di tempat ini, di kota yang jemaat ini berada, akan deal kembali dengan customer. Dan saya percaya customer saya nanti akan satisfied, akan puas dengan apa yang saya bawa. Yes, beliau berhenti sebentar, katanya, saya berhenti sebentar, tolong berdoa saya, Ci. Yes, saya katakan, kamu lihat bahwa Tuhan itu nyata. Kamu lihat bahwa Tuhan itu menolong. Kamu lihat bahwa Tuhan Yesus itu penjawab doa. Satu kuncinya, buahmu tetap. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau kamu ada di jalur Tuhan, obey God, maka kamu peroleh apa yang kamu usahakan dan inginkan. Amin saudara. Saudara mau jawaban doa? Mau dijawab Tuhan? Saudara, mari hidupmu teruslah berbuah dan buahmu tetap. Jadi tema pada Great Sunday hari ini adalah your fruit should remain. Artinya buahmu tetap. Baik, saudara terkasih, firman Tuhan sudah selesai. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajari kami hari ini untuk terus menghasilkan buah. Dan buah kami tetap. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menuntun kami agar kami terus berbuah. Kami terus mengenal kebenaran, tinggal dalam kebenaran. Menghasilkan buah terpancar dari kehidupan kami, terpancar dari perkataan, terpancar dari sikap hati, terpancar dari karakter, dan terpancar apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Biar jemaat di tempat ini dimulai dari keluarga kecil, kami berbuah. Dimulai dari orang tua, kami berbuah. Dimulai dari sana keluarga, kakak beradik, kami berbuah. Dimulai dari mertua, kami berbuah. Sehingga ketika kami ada masuk dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami juga terus menghasilkan buah. Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga kecil. Meteraikan firman ini, tinggal tetap, jadi, dan hidup di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Yes, saudara dan saya tidak akan ragu ya, karena Tuhan yang memegang kendali seluruh kehidupan. Amin. Saudara siap terima berkat pada siang yang luar biasa? Mari dimanapun saudara terkasih berada, kita akan satu di dalam doa dan saudara angkat kedua tangan. Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, pujian mengatakan kami tidak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Karena Engkau yang pegang kendali seluruh kehidupan kami ketika berada di bumi. Tuhan memberkati sepanjang ibadah kami pada siang hari ini. Diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan Engkau keluar. Allah menyinari wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah engkau dengan membawa berkat, sukacita, kasih, hidupmu terus berbuah dan buahmu tetap. Dimulai dari keluarga kecilmu, engkau akan terus berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Terimalah sukacita, kuasa Allah, kebahagiaan sorgawi, tinggal tetap atas engkau dan keluargamu. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat sorgawi. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.